dari Universitas Aisyah Yogyakarta, semester 1, kelas A1, kelompok 1. Di sini kami akan mempromosikan tentang apa itu fisioterapi dan tentang low back pain. Di sini sebelumnya saya memulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Agil Aulia Ghifari dan teman saya. Saya Kofifa Alamri. Nama saya Safira Ifasari. Nama saya Debbie Loren. Saya Ervanda Fianika Risa Putri. Nama saya Musyafa Jatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan fisioterapi S1. Kami di sini akan promosi kesehatan, Ibu, Bapak, tentang low back pain. Kalau di kelompok kami, low back pain itu biasanya nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah itu biasanya dirasakan di umur-umur yang mungkin beranjak dewasa hingga ke atas ya ibu-ibu ya. Biasanya sering dirasakan ya ibu ya. Nyeri itu yang timbul pada punggung bagian bawah yang dapat menjalar hingga kaki dan menyebabkan ketergantungan gerak serta mengganggu aktivitas. Biasanya untuk penyebabnya mengangkat atau membawa barang yang terlalu berat. Setelah itu postur tubuh yang buruk. Habis itu gangguan pada saraf tulang belakang. Itu kan di low back pain, jadi di bagian belakang. Mungkin bisa disembuhkan oleh fisioterapi ya. Fisioterapi itu bukan, biasanya mungkin pandangannya fisioterapi itu kayak tukang pijit ya. Nah sebenarnya itu bukan. Tukang pijit itu ada sendiri. Untuk fisioterapi biasanya lebih menggunakan ke alat. Di fisioterapi sendiri bisa menyembuhkan. Fisioterapi sendiri itu seperti dokter, cuma kalau dokter itu ada resepnya memakai obat, tapi kalau fisioterapi sendiri itu mungkin pakai latihan, penguatan otot. Setelah itu di tulang ada yang salah, ntar dibenerin atau gimana gitu ibu. Setelah itu untuk gejalanya, nyeri atau pegal di area punggung bawah, di bagian bawah, bagian belakang. Setelah itu ada rasa sakit yang menyengat dan membakar, terasa menjalar ke bagian belakang paha, terkadang ke kaki, dapat termasuk mati rasa atau kesemutan atau begalinu. Pasti sering untuk rasa kesemutan atau bagaimana ya ibu-ibu ya. Nah, setelah itu nyeri yang memburuk setelah lama duduk atau berdiri, nanti tiba-tiba sakit, kaku badannya. Nah, itu nanti ada penanganannya sendiri. Setelah itu kesulitan berdiri tegak, berjalan atau berpindah dari berdiri ke duduk. Itu biasanya emang sering dirasakan ya. Untuk penanganannya sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Kofifa. Kalau misalnya kita ada pasien kayak nyeri punggung, nanti dikasih kayak gerakan Bu, jadi nggak perlu untuk melatih ototnya dan nggak perlu harus ke tukang pijit gitu loh Bu maksudnya. Yang pertama gerakannya seperti dengan berbaring dan lutut yang ditekuk, lutut dibuka selebar bahu, angkat panggul ke atas. Mungkin di kertasnya ada gambarnya Bu. Pertama ini posisi berbaring Bu ya. Iya. Pertama berbaring ini, nanti bagian panggulnya agak diangkat sedikit ini. Lamanya berapa menit? 10. Mungkin 5 sampai 10 menitan gitu. Ya. Kalau misalnya nggak kuat nanti pakai bantal, bisa pakai bantuan bantal. Tidurannya jangan langsung tiduran.
Nanti pakai bantal dulu di bagian belakang. Biasanya sering ya langsung tiduran gitu kalau perlu duduk gitu. Jadi ini gerakannya Jadi lebih baik dipakai bantal buat penopangnya, Bu. Jadi biar nggak capek kayak gitu terus kan capek ya. Mungkin bisa dilakukan 10 detik, habis itu turun lagi, habis itu naik lagi. Iya Bu, benar Bu. kakinya apa sejajar. Agak itu kan agak. Selebar bahu agak dibuka, Bu. Ininya diangkat yang bagian sini. Nah, ini biasanya ditekan pakai bantal juga bisa kalau misalnya nggak kuat. Ya. Nanti pakai bantal. 10 detik. Sampai rasa nyerinya hilang. Mungkin sampai 5 menit. Ini tuh case itu gerakannya sambil berbaring dan menekuk lutut, naikkan kedua lutut ke dada, tahan 10 menit. Gitu, tergantung dari sakitnya ya Ibu. Mungkin ada yang sakit di bagian tulang dalam, ada yang di bagian luar, ada yang di bagian atas gitu. Jadi untuk tarif sendiri mungkin iya bisa langsung ditanyakan di nomor yang tertera. Nanti mungkin dikirim Ibu. Nanti kalau misalnya ibu-ibu mau kontaknya nanti saya kasih setelah acara. Kalau kita Nanti ada yang punya keluhan kayak sakit punggung atau sakit lain yang berkaitan dengan tulang bisa dikonsultasikan ke nomor Itu melayani datang ke tempat pasien gitu. Kunjungan itu Kalau itu tergantung dengan yang fisioterapi yang di sana Ibu. Cuman Jadi kebanyakannya di tempatnya Bu, soalnya kan itu ada alatnya buat mendeteksi ini penyakitnya kan, misalnya ada yang di tulang bagian dalam itu kan harus di kayak MRI gitu di scan. Jadi- Kita biar tahu letak sakitnya itu di mana. Jadi gini, kalau misalnya klinik itu klinik fisioterapi yang ada di Universitas Aisyah itu semacam kayak rumah sakit. Nah, di setiap rumah sakit pasti ada dokternya. Nah, kalau di kita ada fisioterapinya. Fisioterapi juga punya klinik sendiri di rumah. Mungkin fisioterapi juga bisa datang ke rumah masing-masing. Ibu kalau misalnya pingin, mungkin tarifnya juga agak terlalu mahal kalau misalnya datang ke rumah gitu. Iya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang low back pain ini atau nyeri punggung bagian bawah Ibu atau Bapak? Iya. diatasi dengan 2 latihan ini nih. Iya, diatasi dengan 2 latihan ini. Penanganan kayak gitu pasti awalnya sakit Bu, sakit banget. Tapi nanti makin lama makin berkurang, hilang rasa sakitnya gitu. Jadi dari awal sakit, bukan sakit itu gara-gara salah, bukan. Mungkin gara-gara emang penguluran ya. Itu habis itu nanti makin lama makin mengendor gitu. Bisa menimbulkan LBC ini. Gerakan Kan kita salah posisi. Biasanya gerakan-gerakan apa saja yang bisa. seperti kayak duduk itu kayak terlalu membungkuk itu Bu. Kayak nggak posisi tegap itu. Kalau bungkuk terus akan menyebabkan ini akan low back pain ini tadi, nyeri punggung bawah kalau lama kelamaan. iya, efeknya kan di bawah ya.
Terus sama semisal kalau mengangkat barang atau benda yang terlalu berat, bebannya itu bisa menyebabkan nyeri punggung bawah ini, Bu. Nggak terlalu banyak beban di punggungnya, terlalu banyak menahan beban gitu, sehingga terjadi nyeri punggung bawah. Kalau kurang Ya, bisa kurang minum juga. Ya. Ya. ternyata angkat berat itu juga bisa sarafnya terputus di saraf di pendengaran gitu. Pengalaman itu bapaknya teman saya yang kemarin hari Jumat saya Pak Lihat ada masih aktif di belum pensiun guru SD. Nah, kok setiap masuk ke bapak itu dadak dijedek, dadak piano. Kemarin saya tanya, Dek, itu bapaknya kenapa saya belum pensiun tapi kok setiap itu kok dadak dek. Itu ternyata gendang telinganya bapaknya benar pecah. Gara-gara dulu bangun rumah ngangkat-ngangkatnya terlalu besar. Jadi karena ibu kemarin cedera, terus itu ada gangguan pendengaran, mau diurus pensiun. Jadi ibu sekiranya itu ngangkatnya bapak cicik mau. Ternyata efek dari mengangkat berat yang berlebihan itu bisa menjadi bola balik mboten napa-napa titik mboten sak ditambahkan ternyata angkat berat kurang bangun rumah ngangkat terlalu itu sarafnya itu sampai putus Kalau gerakan itu dilakukan di saat setelah sakit, biasanya rasanya habis duduk ini sakit ya nanti ya ibu ya. Biasanya langsung tiduran aja. Nah itu sebenarnya kalau tiduran itu harus pelan-pelan, kalau enggak harus dilandesin sama bantal juga gitu biar ketahan. Ini jangan langsung tidur gitu aja bu, kayak semacam tenangannya dikasih gitu. Jadi kayak tidur semacam ibunya tadi. Ini bisa untuk upaya pencegahan mbak, misalnya tadi kok acara arisan apa duduknya terlalu lama, mungkin juga agak duduk. Nah itu waktu sampai di rumah kan rebahan itu terus bisa dilakukan, bisa langsung dilakukan ya. Ya tidak ada tambahan hewan dengan arisan dengan kadang bepergian di itu yang terlalu lama. Biasanya kalau mau angkat berat itu dibantu dengan pakai poset itu betul nggak Mbak? Kalau itu cuma penahan aja ibu sebenarnya. Kalau ibu-ibu itu kalau bisa udah jangan angkat-angkat bu. Efeknya tuh bukan cuma di bagian low back pain aja, ada di bagian lutut. Kalau di lutut itu bisa melumasnya habis. Mungkin sakit-sakitnya ibu-ibu yang sekarang ini gara-gara melumasnya habis. Gitu. Kalau sakitnya ngangkat bulan bapaknya angkat. Barang gini, lu enak ngangkatnya nggak lagi. Iya, kalau misalnya ada yang sakit tapi ingin mengerjakan apa pakai korset, kalau enggak apa namanya? Kalau gerakan yang benar buat ngangkat beban berat kan biasanya ibu-ibu kalau ngangkat galon atau ngangkat apa dari posisi berdiri terus ambil barangnya itu gerakannya salah bu. Jadi kita dari posisi duduk dulu, terus dari posisi jongkok baru angkat bebannya. Jadi biar enggak tumpuannya tuh enggak sakit di bagian sini gitu.
Telah kesusu balik. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Sekian dari kita mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta kelas A1. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.